semua, perkenalkan nama saya Kalasari Putri Pradipta dari kelas 9H. Saya akan berkhotbah dengan tema rendah hati sebagai gaya hidup. Bacaan kita diambil dari Lukas 14 ayat yang pertama 7-14. Sekali lagi Lukas 14 ayat yang pertama 7 hingga 14. Lagu penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus di sini memberikan contoh baik dari Amsal, Mazmur, maupun Ibrani, yaitu bagaimana kita bercakap-cakap tentang hal yang bermanfaat dan membangun pada saat kita sedang makan bersama teman-teman kita. Ketika Yesus hanya makan bersama para murid-muridnya, yang merupakan keluarganya sendiri, percakapannya yang dengan mereka terlihat sangat baik dan berguna untuk membangun. Namun bukan hanya itu saja. Ketika Yesus bersama orang-orang asing, malah bersama musuh-musuh yang sedang mengamatinya, Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk menegur kesalahan mereka dan memberikannya pengajaran kepada mereka. Meskipun ada orang fasik di hadapannya, Yesus tidak menahan diri untuk berbuat baik. Sebab kendati dipancing-pancing hatinya tidak menjadi panas dan jiwanya tidak terhasut. Kita bukan harus melarang percakapan yang tidak baik pada waktu makan. Seperti orang fasik yang suka mengolok-olok dalam perjamuan makan, kita harus memakai kebaikan Allah dalam menyediakan makanan kepada kita sebagai kesempatan untuk mengatakan hal yang baik tentangnya. Kita harus belajar untuk memberi arti rohani pada kejadian-kejadian yang kita alami. Saudara-saudara kekasih Yesus, dengan demikian, bibir orang benar memberi makan banyak orang. Yang dapat kita petik di antaranya yaitu Yesus memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur para tamu yang berusaha duduk di tempat-tempat terhormat. Dan dengan ini Yesus pun mengajar kita tentang rendah hati. Orang-orang yang pada waktu datang langsung duduk di tempat-tempat yang paling terhormat itu mungkin saja nanti direndahkan dan dipaksa untuk turun dan memberikan tempatnya kepada orang-orang yang terhormat. Terdapat di Ayub ayat yang ke-8-9. Berilah ke tempat ini kepada orang itu, dan jangan demikian orang yang menganggap dirinya lebih penting daripada yang sebenarnya akan menambah malu di hadapan semua orang. Kesombongan membawa aib.
dan pada akhirnya mendatangkan kejatuhan. Orang-orang yang pada waktu datang langsung duduk di tempat-tempat yang paling rendah dan merasa puas dengannya, kemungkinan akan diberikan di tempat yang lebih baik. Ayub yang ke-10. Untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, kita harus mulai dari tempat yang paling rendah. Dan ini membuat kita dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kita. Juru selamat kita di sini merujuk pada Amsal Salomo. Jangan berdiri di tempat-tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan yang paling mulia. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Sedangkan kerendahan hati dan penyangkalan diri adalah suatu hal yang sungguh mulia. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur tuan rumah karena mengundang begitu banyak orang kaya yang biasa makan enak di rumahnya sendiri. Padahal seharusnya ia mengundang orang miskin atau yang sama baiknya, mengirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa dan yang tidak mampu mendapatkan makanan yang layak. Juru selamat kita di sini mengajarkan kita bahwa apabila kita menggunakan apa yang kita miliki untuk beramal, maka ini lebih baik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada menggunakannya untuk berfoya-foya. Janganlah berusaha mentraktir orang kaya. Janganlah mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Ini tidak berarti bahwa kita dilarang untuk menjauhi mereka. Ada kalanya kita harus melakukan itu untuk mempererat tali persahabatan, persaudaraan di antara kaum kerabat dan tetangga-tetangga kita atau keluarga-keluargamu yang kaya. Namun, janganlah menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Salomo berkata, orang yang memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. 2. Janganlah sombong karenanya. Banyak orang yang mengadakan perjamuan hanya karena ingin pamer. 3. Janganlah berharap bahwa engkau akan dibalas dengan hal yang setimpal. Berusahalah meringankan beban orang-orang miskin. Sediakanlah keperluan mereka itu dan mereka akan membalasmu dengan doa-doa mereka. Apa yang engkau lakukan itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting, suatu jaminan yang terbaik, sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang baik. Saudara-saudara terkasih, tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan. Pada saat itu, akan tampak bahwa perjalanan-perjalanan yang ditempuh paling jauh akan membawa hasil-hasil yang paling bernilai. Dan bahwa orang yang murah hati tidak akan rugi, melainkan akan mendapatkan untung yang tidak terhingga. Dan dengan menunggu pendapat balasannya sampai pada hari kebangkitan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan ini. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama. Mari bersama kita berdoa untuk firman tadi. Allah kami di surga, puji dan syukur kami naikkan atas berkat tuntunan-Mu dan atas pemberian waktu bagi kami untuk belajar dari firman yang baru saja kami dengar. Biarlah firman itu menjadi suluh dan dalam hidup kami untuk menuju kebenaran-Mu. Kami merasa tanpa daya jika tanpa tuntunan-Mu. Yakinkanlah bagi kami agar mampu mengimani-Mu sepanjang sejarah hidup kami. Arahkan dan tuntun kami menuju janji-Mu dan kekal itu, yaitu janji tentang damai sejahtera-Mu. Dan kini kami mau Engkau jagai kami dalam keadaan apapun juga. Jika terselip kuasa dosa dalam kami,
menerima firman-Mu, kami mohon pengampunan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Terima kasih.